Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di channel saya dalam program Apa Kata Firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kasih. Kesempatan ini temanya adalah apa itu 7 roh Allah. 7 roh Allah kita jumpai dalam kitab Wahyu. Ada 4 ayat yang mencatat tentang 7 roh Allah. Itu dalam Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 3 ayat 1, Wahyu 4 ayat 5, dan Wahyu 5 ayat 6. Mari kita lihat ayat-ayat tersebut. Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat ini merupakan sapaan kasih dari Rasul Yohanes mengawali suratnya kepada ketujuh jemaat itu: jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Dengan sapaan yang umumnya diucapkan rasul-rasul kepada jemaat, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia atau dari Tuhan Yesus. Namun dalam ungkapan salam ini, saudara, sangat istimewa. Selain Tuhan Yesus menyertai jemaat, yaitu ada tambahan, yaitu dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya yang menyertai jemaat. Nah, selanjutnya dalam Wahyu 3 ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau dikatakan hidup padahal engkau mati. Di ayat ini Yohanes menjelaskan kepada jemaat di Sardis bahwa Tuhan Yesus memiliki ketujuh roh Allah tersebut. Selanjutnya dalam Wahyu 4 ayat 5, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa api yang menyala-nyala di hadapan takhta adalah ketujuh roh Allah. Alkitab menjelaskan bahwa api merupakan salah satu lambang atau simbol dari Roh Kudus. Di hari Pentakosta, Roh Kudus dalam rupa lidah api hinggap dan memenuhi murid-murid. Selanjutnya dalam Wahyu 5 ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pada ayat ini menjelaskan bahwa roh Allah yang diutus ke seluruh bumi dilambangkan dengan tanduk dan mata. Menurut Bible simbol, tanduk melambangkan raja atau kerajaan atau power atau kuasa. Sedangkan mata melambangkan wisdom atau understanding atau kebijaksanaan atau pengertian. Kata diutus umumnya digunakan kepada manusia atau malaikat, bukan kepada benda. Pribadi yang diutus pada ayat ini memiliki kuasa dan hikmat yang luar biasa. Siapa pribadi yang dimaksud di sini? Tentunya adalah si anak domba, yaitu Yesus Kristus, karena ia memiliki kuasa dan hikmat yang luar biasa. Jika kita simpulkan dari ayat tersebut mengenai 7 roh Allah adalah yang pertama, 7 roh Allah turut menyertai jemaat Tuhan di zaman akhir ini dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan Yesus memiliki ketujuh roh Allah tersebut. Yang ketiga, Tuhan Yesus ketika Ia berada di bumi, Ia melayani dengan ketujuh roh Allah. Pertanyaannya sekarang, apa itu ketujuh roh Allah yang dimiliki Tuhan Yesus? Kita lihat dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2, di bawah perikop Raja Damai yang akan datang. Tentunya ini merupakan nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi 7 roh Allah adalah yang pertama, the Lord Spirit, roh Tuhan. Kedua, the Spirit of Wisdom, roh hikmat. Ketiga, the Spirit of Understanding atau roh pengertian. Keempat, the Spirit of Counsel, roh nasihat. Kelima, the Spirit of Might atau roh keperkasaan. Keenam, the Spirit of Knowledge atau roh pengetahuan. Dan ketujuh, the Spirit of the Fear of the Lord atau roh takut akan Tuhan. Nah, mari saudara kita simak pembahasan ketujuh roh Allah tersebut. Yang pertama, the Lord Spirit, roh Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak di Nazaret bahwa nubuatan Nabi Yesaya sudah tergenapi. Dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19, Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan ayat ke-21, lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.
Nah saudara, dengan lain kata Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang di Nazaret bahwa roh Tuhan sudah ada padanya. Roh Tuhan yang ada pada Tuhan Yesus adalah roh yang melayani orang-orang miskin, orang-orang menderita, roh yang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, roh yang memberitakan kabar keselamatan, roh yang mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat Tuhan, serta roh yang menyatakan kasih karunia Allah bagi semua orang. Yang kedua, the spirit of wisdom atau roh hikmat. Hikmat adalah kebijaksanaan, akal budi, atau kecerdasan. Tuhan Yesus selalu mengajar dengan hikmat. Dengan roh hikmat, orang-orang takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Kita lihat dalam Matius 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Dan Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada murid-muridnya agar mereka dapat bersaksi. Dalam Lukas 21 ayat 12-15. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Roh yang ketiga adalah the spirit of understanding atau roh pengertian. Roh yang memberikan pengertian tentang kebenaran. Tuhan Yesus menegur orang Saduki. Orang Saduki umumnya bangsawan yang menduduki imam kepala atau imam besar. Jadi Tuhan Yesus menegur orang Saduki yang tidak mengerti kitab suci. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dan Tuhan Yesus menegur Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin dan guru agama yang tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Yohanes 3 ayat 10 jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi saudara, tidak semua orang mengerti tentang kebenaran, kecuali mereka yang dikaruniakan untuk mengerti. Matius 19 ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Tuhan Yesus juga memberikan roh pengertian kepada murid-murid di dalam Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Roh yang keempat adalah the spirit of counsel, roh nasihat. Dalam Yesaya 9 ayat 5, Tuhan Yesus disebut juga penasehat ajaib. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, setiap orang tentunya pernah mengalami beban hidup. Mungkin saudara yang menyaksikan video ini sedang dalam pergumulan yang berat. Orang-orang yang mengalami pergumulan tentunya memerlukan kelegaan dan ketenangan. Dalam Injil Tuhan Yesus memberi nasihat kepada orang yang dalam pergumulan berat. Dalam Matius 11 ayat 8-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nasihat Tuhan Yesus ini tentunya sangat terbukti. Saudara yang berbeban berat, mari datang pada Yesus, bersandar kepadanya dan andalkan Dia, maka bebanmu pun pasti menjadi ringan. Percayalah. Roh yang kelima, the spirit of mighty, atau roh keperkasaan. Keperkasaan yang dimaksud di sini bukan perkasa secara fisik, tetapi perkasa secara rohani. Tuhan Yesus sudah membuktikan keperkasaan yang melawan godaan iblis di padang gurun. Dalam Injil, roh perkasa ini diumpamakan Tuhan Yesus seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir, rumah itu tidak akan tergoyahkan. Bahkan Rasul Paulus memberi kesaksian dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, meskipun ia berada di dalam penjara, ia merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan, roh yang keenam, yaitu the spirit of knowledge, roh pengetahuan atau roh pengenalan. Orang-orang Yahudi heran dengan pengetahuan yang dimiliki Tuhan Yesus.
Dan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi tersebut bahwa ajarannya berasal dari Bapa sendiri. Kita lihat dalam Yohanes 7 ayat 15 dan 16. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Rasul Yohanes berpesan kepada jemaat Tuhan ketika mereka diajarkan dengan pengajaran-pengajaran antikristus yang berasal dari guru-guru palsu. Yohanes berpesan bahwa Roh Tuhan Yesus telah mengajar kepada mereka semua tentang kebenaran, sehingga tidak perlu lagi mereka diajar oleh orang lain. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, terjemahan sederhana Indonesia, tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang selalu ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu lagi mendengarkan guru, siapapun yang mengajar kita di luar ajaran Roh Allah. Karena Rohnya itu selalu mengajarkan semua yang kita perlukan. Dan ajarannya selalu benar, karena Dia bukan pembohong. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rohnya kepada kita, tetaplah bersatu dengan Kristus. Nah, Roh Kristus memberikan orang percaya pengetahuan yang benar, sehingga kita dapat membedakan roh-roh yang tidak berasal dari Allah. Roh yang ketujuh yang terakhir, the spirit of the fear of the Lord, roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berpesan kepada ke-12 rasul yang akan diutusnya. Mereka diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Pesan Tuhan kepada mereka bahwa jangan takut terhadap apa yang membunuh tubuh, tetapi terutama takutlah kepada Tuhan. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Banyak orang begitu takut kepada hal-hal yang lahiriah. Alkitab dengan tegas mencatat dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kita hanya boleh takut kepada Tuhan. Kita tidak boleh takut dengan dunia ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Demikian apa kata Alkitab tentang ketujuh roh Allah. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.